Kita ke top topik yang pertama, pemirsa. Beberapa pejabat pemerintah dan pimpinan DPR RI mendatangi kantor Bursa Efek Indonesia atau BEI di tengah dinamika indeks harga saham gabungan IHSG. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya bersama regulator dan otoritas pasar modal terus berupaya menjaga kepercayaan investor. Berikut informasinya, tunggu apalagi bersama Kata Oma. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dibuka melemah pada Selasa pagi 19 Mei 2026. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,29% ke level 6.580 atau turun 19 poin. Koreksi tajam IHSG hari ini melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan kemarin. Pada perdagangan Senin, IHSG sempat turun lebih dari 4%, tetapi berhasil terkoreksi menjadi minus 1,85% pada penutupan. Adapun tekanan terbesar terhadap IHSG sejak akhir pekan lalu datang dari saham-saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index dan MSCI Global Small Cap Index. Menanggapi gejolak bursa tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran pimpinan Danantara dan Ketua Dewan Komisioner OJK menyebut sedang menyoroti upaya memperkuat investor domestik, khususnya investor retail yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Dasko berharap langkah perbaikan yang dilakukan regulator dan otoritas pasar modal dapat mulai menunjukkan hasil setelah akhir Mei mendatang. Tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widiasari Dewi menilai pergerakan IHSG mulai lebih mencerminkan fundamental pasar dibanding hanya dipengaruhi sentimen jangka pendek. Menurut Frederika, kondisi ini menunjukkan proses pembentukan harga saham atau price discovery pasar modal RI jadi lebih sehat. Frederika juga mengatakan berbagai perbaikan regulasi dan pengawasan yang dilakukan otoritas pasar modal mulai menunjukkan hasil yang positif. Bahwa walaupun ada dinamika seperti saat ini, kita melihat bahwa perspektif investor ini juga meningkat ya dalam hal confidence untuk masuk ke market, ditandai dengan peningkatan 7 juta investor retail baru di pasar modal kita, sehingga dari year to date penambahannya sudah 7 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Jadi ini juga melihat bahwa reformasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi ukuran market size, tetapi juga kita kedepankan dari aspek fundamentalnya, integritas, kemudian keterbukaan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Rona Marina, Alan Indra, Metro TV. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek jangka panjang yang kuat di tengah volatilitas pasar global. Hal ini disampaikan di tengah dinamika pergerakan IHSG dan tekanan sentimen global. Rosan menyebut investasi saham merupakan instrumen jangka panjang dengan potensi imbal hasil yang menarik. Sejumlah saham BUMN juga dicatat memiliki yield di atas 10 hingga 11%. Rosan menilai reformasi yang dilakukan oleh OJK dan BEI telah meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Perbaikan ini dinilai memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global. Ia juga menyoroti valuasi sejumlah saham yang masih relatif atraktif di beberapa sektor. Kondisi ini dinilai membuka potensi penguatan pasar dalam jangka menengah hingga panjang. Proses ini kan sudah we are heading on the right direction. Nah, bagaimana kita mencoba mengakselerasi perbaikan-perbaikan penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh OJK dan Bursa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat lagi, memang benar baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari
saham-saham terutama saham BUMN kita yang ada di bursa itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10 to 11% gitu ya, which is menurut kami itu sangat baik. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah kini telah melakukan intervensi terbatas di pasar obligasi sejak pekan lalu. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga surat utang negara di tengah tekanan yang juga dialami pasar keuangan. Ada emang kita menjaga, ada dua kita cara masuk melalui framework maupun melalui cash management kita sendiri. Ini baru cash management. Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut. Tapi sekarang belum separah itu, keadaannya masih relatif lumayan lah. Kemarin aja saya sudah targetkan serap 2T hanya dapat 600 miliar, artinya yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali. Tapi berarti Bapak udah masuk ya Pak? Udah mulai dari kapan itu Pak? Dari Kamis minggu lalu sedikit, kemarin sedikit, sekarang saya lihat lagi seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.